Shalom semuanya, hari ini aku akan sharing singkat tentang buah roh, yaitu penguasaan diri dari Galatia 5 ayat 22-23. Ayat ini berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penguasaan diri di sini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dari keinginan yang salah atau dari respon yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ini termasuk mengendalikan amarah, emosi, lidah, keinginan daging, bahkan kebiasaan buruk. Tetapi ini bukan cuma soal kekuatan manusia. Kita bisa mengendalikan diri karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin Roh Kudus bekerja dan membentuk karakter kita. Alkitab juga bilang dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban di sini bisa juga diterjemahkan sebagai penguasaan diri atau self-discipline. Misalnya ketika kita stres karena tugas menumpuk banyak, pasti ada godaan besar untuk rebahan, scrolling TikTok, atau nonton drakor terus. Tapi saat kita memilih untuk disiplin dan tetap bertanggung jawab, itu latihan penguasaan diri. Salah satu latihan penguasaan diri. Nah, atau saat kita sedang merasa kesal banget kepada teman-teman kita dan pengen banget ngomel atau sindir mereka, tapi kita pilih diam dan mendoakan dia, itu juga penguasaan diri. Aku pribadi juga sering gagal dalam hal ini. Kadang waktu capek, aku gampang emosi atau jadi gak sabaran. Tapi setiap kali aku bawa itu dalam doa, Tuhan pelan-pelan ubah cara pikirku dan bantu aku untuk lebih tenang. Dan juga di zaman sekarang ini, kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba instan. Segalanya tersedia dalam satu klik. Tapi kadang karena itu, kita jadi kurang sabar, gampang terpancing, atau langsung bertindak tanpa mikir panjang. Contohnya, media sosial. Saat lihat orang lain sukses, jalan-jalan, atau punya sesuatu yang kita belum punya, seringkali muncul rasa iri atau tidak puas. Nah, penguasaan diri di sini bukan cuma soal nahan diri buat gak komen negatif, tapi juga memilih untuk bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat buat hidup kita. Selanjutnya dalam Amsal 25 ayat 28 juga bilang, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya tanpa penguasaan diri, kita rentan diserang oleh apapun, emosi, dosa, dan tekanan dunia. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita bisa berdiri teguh. Buah penguasaan diri ini penting banget, bukan cuma supaya kita baik di mata orang, tetapi supaya kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita semua masih belajar dan tidak ada yang langsung sempurna. Tapi saat kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus memimpin, kita akan terus bertumbuh. Mungkin hari ini kamu sadar ada area tertentu dalam hidupmu yang belum kamu kendalikan, seperti emosi, perkataan, kebiasaan buruk, atau pikiran yang gak sehat. Tuhan gak minta kamu berubah sendirian. Dia kasih Roh Kudus supaya kamu bisa dikuatkan, dilatih, dan dibentuk jadi pribadi yang makin serupa Kristus. Jadi, hari ini aku mau ajak kita semua untuk ambil waktu refleksi. Di bagian mana aku perlu belajar lebih banyak penguasaan diri. Dan setelah itu, mari kita bawa itu dalam doa dan mulai ambil langkah kecil. Mulai dari menahan diri, memilih taat, dan tetap setia walau susah. Penguasaan diri bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kedewasaan rohani. Dan orang yang bisa mengendalikan dirinya akan dipakai Tuhan untuk membawa damai, jadi terang, dan jadi teladan. Mungkin sekian sharing singkat dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan sharing ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan ya. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan menolong kita
semua untuk terus bertumbuh dalam buah roh, terutama dalam penguasaan diri. Tuhan berkati, Shalom.